selamat pagi semua mama-mama. Selamat pagi. pagi. Senang sekali ya kita masih bertahan di sini bersama. Kira-kira masih semangat tidak nih? Masih, Bu. Benar. Benar, Bu. Kalau begitu kalau saya sapa, hai. Hello semua. Lupa, Bu. Kalau saya sapa hai, mama-mama semua menjawab hello. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau saya bilang hello, mama-mama menjawab hai. Oke, baik. Hai. Hello. Hello. Hai. Baik. Kelihatannya Ibu Livron kurang bersemangat. Mungkin sudah kelelahan karena kebanyakan memikirkan ide usaha tadi ya. Iya. Ya. Boleh saya minta Ibu Livron bikin yel tentang memulai usaha di depan? Boleh, Bu. Ayo silahkan Ibu Livron. Ayo ibu-ibu bapak-bapak, ayo. Tepuk memulai usaha. Barangnya yang bermutu. Harganya yang murah. Promosinya tiap hari. Lokasinya yang strategis. Oke, yes. Terima kasih sekali Ibu Livron. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang menabung, tentang bagaimana memulai usaha. Sekarang kita akan belajar tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha ya. Iya, Bu. Kira-kira Pak Barnabas, apakah masih ingat bagaimana caranya kita memulai usaha? Masih, Bu. Bagaimana? Coba Jadi dijawab. kita mau memulai usaha yang baru itu kita harus memikirkan ide terlebih dahulu sebelum melakukan usaha yang baru. Begitu perencanaan itu yang harus diutamakan, memikirkan membuat usaha yang baru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Benar sekali jawabannya Bapak Faston ya. Ya. Selain itu, Saya sedikit, Bu. ya, Eh, silakan. Usaha sudah kita jalankan, tapi karena saya punya usaha di sana banyak yang mati usaha babi. Mungkin hanya karena tidak divaksin ataupun karena penyakit, saya tidak tahu. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Kira-kira bagaimana langkah yang baik buat Seperti yang Bapak Faston bilang, sebelum memulai usaha kita harus punya ide usaha dulu. Iya, Bu. Tetapi kalau hanya sekedar ide tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Semuanya harus dipertimbangkan, semuanya harus dinilai. Apa ini layak tidak dijual di tempat kita? Apa ini layak? Apa ini sesuai tidak dengan modal yang kita punya ya? Jangan sampai kita sudah berusaha menabung, sudah berusaha meminjam, tapi pada hasil akhirnya sia-sia ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oh iya, Ibu. Mungkin maksudnya dari teman kami tadi Bapak Ino itu mungkin untuk memulai lagi usaha, kan usahanya babinya sudah mati. Ya. Jadi bisa menggunakan tabungan toh Bapak. Kan kita sudah diajarkan oleh pendamping untuk selalu menabung. Jadi gunakan tabungan itu untuk memulai usaha kembali. Jadi mungkin sebelum ini usaha Bapak Ino sudah menghasilkan keuntungan. Jadi apakah keuntungan selama ini Bapak Ino gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau keuntungannya Bapak simpan untuk modal selanjutnya? ya kedua-duanya, Bu, tapi lebih banyak untuk menggunakan keuntungan dalam rumah tangga, Bu. Itu dia Bapak Ino, masalahnya kalau kita tidak bisa merencanakan usaha dengan baik. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang untuk modal dan mana yang untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi itu Bapak Ino harus belajar lagi, mempraktekkan lagi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Harus dipisah ya.
Ya, Uang Bu. untuk modal dan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu Bapak Ino ya. Ya. Kira-kira mama-mama, bapak-bapak ini praktekkan lagi tidak apa yang sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya. Jangan sampai setelah pulang dari pertemuan bapak mama sudah lupa semuanya. Praktek Bu. Praktek, Bu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua materi yang kita pelajari setiap pertemuan itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak praktekkan, dan kalau dipraktekkan kalau hanya sekali itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Harus dipraktekkan setiap hari ya. Hari, Bu, ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di materi ini mari kita lihat buku pintar ya. Cerita 3A. Boleh Ibu Yosefina boleh bantu saya membacakan ceritanya? Berjualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ikan segar, ayo dibeli. Hari sudah siang, tapi dagangan saya belum laku juga. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi, ya segitu yang harus Ibu bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi semakin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Utang. Oke, baik, terima kasih sekali Ibu Oliva dan Ibu Yosefina. Bapak lagi semangat. Dari cerita tadi kira-kira apa yang bisa kita petik ya? Kira-kira apa masalahnya Ibu Lilia dalam cerita tadi? Menurut Ibu Yosefina? Masalahnya tuh Bu, menurut saya sebelum memulai usaha menjual ikan, Ibu Lili tidak merencanakan secara matang. Jadi hasilnya ikannya tidak laku, utangnya menumpuk, terus keuntungannya juga tidak didapatkan karena tidak direncanakan secara baik sejak awal. Jadi begitu Bu. Terima kasih, jawaban yang bagus sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Yosefina. Jadi seperti itu bapak-bapak semua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, Bu. Ya, Cerita Ibu Lili tadi salah satu contoh bagaimana kalau kita tidak merencanakan usaha dengan cermat ya. Ya, Bu. Ya Bu. Saya pun pernah mengalami ketika mau berusaha membantu suami mencari uang tambahan, tetapi tidak direncanakan dengan matang, tidak saya pikirkan kemana saya harus menjual, apa yang harus saya kembangkan dari jualan saya, apa yang harus menjadi ciri khas tersendiri dari jualan saya. Itu pun juga seperti yang dialami Ibu Lili, ujung-ujungnya saya harus berutang lagi. Jadi untuk memulai usaha memang kita harus dengan cermat. Jadi kita lihat sama-sama ya ke flip chart. Kita baca sama-sama ya. Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Untuk mendukung usaha, kira-kira apa yang harus kita pikirkan? Kekuatannya, Apa Apa saja saja kelebihan usaha kita bandingkan usaha lain yang sejenis. jadi antara kita dan tetangga boleh saja memiliki usaha yang sama, tetapi tetap saja kita mungkin
mungkin kualitas ikan kita yang lebih baik, rasanya lebih enak, dan lain sebagainya ya. Lalu peluangnya, ayo kita baca sama-sama ya. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Jadi untuk usaha Ibu Lili itu, misalnya Ibu Lili mau menjual ikan yang sudah matang. Jadi Ibu Lili harus berpikir, kira-kira kalau saya jualan ikan matang, apa dibeli tidak? Ibu Lili harus bisa melihat potensi pasarnya. Apakah masyarakat di lingkungan sekitar Ibu Lili berminat tidak untuk membeli ikan yang sudah matang? Jadi Ibu Lili juga bisa memutuskan harga jual ikannya, harga jual masakannya mungkin saja lebih murah dari warung lain, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa yang menghambat usaha. Kira-kira bisa dibantu ya, kita baca bersama ya. Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Ya, itu juga harus kita pikirkan ya, supaya kita bisa mencari informasi bagaimana cara mengembangkan usaha kita lagi. Lalu ancamannya, Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif? ya itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai kita mempersiapkan, kita stok ikannya banyak, tetapi pada akhirnya terbuang-buang ya, tidak laku. Jadi itu juga bisa merugikan kita. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selanjutnya nanti kita akan dipandu oleh Pak Ino, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak-bapak ibu sekalian yang berniat memulai usaha, bahwa sebenarnya kita memang punya banyak ide usaha, tetapi harus tetap cermat ya. Tetap cermat memikirkan apa bisa menguntungkan atau jangan sampai merugikan diri kita sendiri ya. Ya Bu. Lalu semua yang kita pelajari jangan lupa untuk kita praktekkan di rumah. Jangan sampai kita hanya belajar di sini tetapi di rumah kita tidak dipraktekkan lagi ya. Iya, Bu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan juga untuk saya sendiri ya. Ya, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.